Sejarah kelahiran Batara Gana. Kisah ini menceritakan kelahiran Batara Ganesa atau Ganapati, yaitu dewa berkepala gajah, serta awal mula Prabu Ajisaka menjadi Empu Sangkala. Di Kahyangan Argotumila, Batara Guru bersama para putra, yaitu Batara Sambu, Batara Brahma, Batara Indra, Batara Bayu, dan Batara Wisnu sedang membicarakan berita meninggalnya Nabi Isa, yang kemudian dibangkitkan kembali dan diangkat naik ke surga. Tak terasa sudah 15 tahun para dewata berkahyangan di Pulau Jawa, dan inilah saatnya untuk kembali lagi ke pegunungan Himalaya. Setelah dirasa cukup, Batara Guru pun memimpin perjalanan para dewata kembali menuju Gunung Tengkuru. Kahyangan Argotumilah di Gunung Mahendra seketika menjadi kosong tak berpenghuni setelah kepergian mereka. Sesampainya di pegunungan Himalaya, para dewata sangat prihatin melihat keadaan Kahyangan Tengkuru yang porak-poranda akibat serangan burung dara berbisa ciptaan Nabi Isa dulu. Batara Guru berpendapat Kahyangan yang sudah rusak sebaiknya tidak ditempati lagi. Ia kemudian terbang ke angkasa untuk melihat ke sekeliling pegunungan Himalaya. Akhirnya pilihan pun jatuh kepada sebuah gunung bernama Gunung Kailasa. Batara Guru lalu membangun kahyangan baru di atas Gunung Kailasa tersebut. Balai Marjokunda dan Balai Marakata ditempatkan di dalamnya, serta dibangun pula sepasang pintu gerbang bernama Kori Selo Menangkep, yang bisa membuka dan menutup sendiri, tergantung tamu yang datang berniat baik atau buruk. Kahyangan baru tersebut akhirnya selesai dibangun dan diberi nama Kahyangan Jongkring Salaka karena memancarkan sinar putih keperakan. Para dewa juga membangun kahyangan pribadi sebagai tempat tinggal masing-masing. Batara Sambu tinggal di kahyangan Sewela Gring-Gring, Batara Brahma tinggal di kahyangan Duksinageni, Batara Indra tinggal di kahyangan Karang Kaindran, Batara Bayu tinggal di kahyangan Swarga Panglawung, Batara Wisnu tinggal di kahyangan Utara Segara, Batara Yamadipati tinggal di kahyangan Yamaniloka, Batara Kamajaya tinggal di kahyangan Cakra Kembang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Para dewa bertemu Maharesi Kaneka Putra. Beberapa tahun kemudian, Batara Guru melihat adanya sinar teja atau pelangi tegak lurus di sebelah selatan pegunungan Himalaya. Ia pun memerintahkan para putra untuk menyelidiki asal-usul sinar teja tersebut. Batara Sambu lalu berangkat bersama keempat adiknya. Para dewa itu terbang menuju selatan dan akhirnya sampai di Samudra Hindia. Mereka melihat seorang laki-laki bertapa dengan duduk samadhi di atas ombak laut, sambil tangannya menggenggam sebuah cupu yang bersinar indah. Batara Sambu dan yang lain pun membangunkan laki-laki itu dan menanyakan apa maksud dan tujuannya bertapa. Laki-laki itu mengaku bernama Maharesi Kaneka Putra yang bertapa ingin menjadi penasehat Raja Dewa. Batara Sambu dan para adik pun menertawakannya, kecuali Batara Wisnu yang memiliki firasat kalau laki-laki ini benar-benar memiliki kesaktian dan ilmu pengetahuan yang sangat tinggi. Maharesi Kaneka Putra tidak peduli dan kembali bertapa.
Batara Sambu merasa diacuhkan, dan ia pun memerintahkan para adik untuk membangunkan pertapa itu dengan paksa. Tiba-tiba saja tubuh Maharsi Kanekaputra mengeluarkan tenaga dahsyat yang mendorong para dewa itu terlempar kembali ke utara, kecuali Batara Wisnu yang sejak awal tidak ikut mengganggunya. Batara Wisnu mohon pamit dengan hormat, lalu melesat menyusul kakak-kakaknya. Batara Guru menghadapi Maharsi Kanekaputra. Batara Guru datang menemui Maharsi Kanekaputra setelah mendapat laporan kekalahan putra-putranya. Batara Guru sangat heran mengapa ada seorang Maharsi yang bertapa ingin menjadi penasehat kahyangan. Maka selaku Raja Dewa, ia pun mengajukan beberapa pertanyaan untuk menguji ilmu pengetahuan pertapa tersebut. Maharsi Kanekaputra menjawab setiap pertanyaan Batara Guru dengan gaya bercanda, namun setiap jawabannya selalu benar. Batara Guru merasa kagum sekaligus kesal melihat Maharsi Kanekaputra yang tingkah lakunya seperti pelawak itu. Maka ia pun tak kuasa menahan diri dan menyebut lawan bicaranya itu seperti badut. Ucapan tersebut disertai aji kawastrawam, sehingga wujud Maharsi Kanekaputra dalam sekejap berubah bentuk menjadi laki-laki bertubuh pendek dan gemuk seperti badut, dengan wajah lucu yang selalu mendongak ke atas. Batara Guru menyesali ucapannya, namun semuanya sudah terlambat. Ia kemudian menelusuri asal-usul Maharsi Kanekaputra yang tidak lain adalah kakak sepupunya sendiri, yaitu putra Sang Hyang Caturkaneka atau cucu Sang Hyang Dharmajaka. Batara Guru pun memohon maaf dan mengabulkan keinginan Maharsi Kanekaputra menjadi penasehat kahyangan, karena selama ini ia sering berbuat khilaf karena terlalu berkuasa tanpa ada yang mengendalikan. Maharsi Kanekaputra menerima permohonan tersebut, dan ia pun memakai nama Batara Narada. Sejak saat itu Batara Narada menjadi penasehat Batara Guru, dan ia mendapatkan kahyangan si udal-udal sebagai tempat tinggal. Ia juga menyerahkan Subulingga Mani yang selalu digenggamnya sewaktu bertapa kepada Batara Guru sebagai pelengkap pusaka kahyangan Jonggring Salaka. Subulingga Mani tersebut adalah pemberian ayahnya, yaitu Sang Hyang Caturkaneka yang berisikan air tirta maya hadi. Pada suatu hari Subulingga Mani tiba-tiba terbang sendiri meninggalkan ruang pusaka kahyangan Jonggring Salaka. Batara Guru memerintahkan para dewa untuk mencari kemana hilangnya cupu pusaka tersebut. Subulingga Mani ternyata masuk ke kahyangan Saptra Pretala di dasar bumi dan ditemukan oleh seekor naga yang sedang bertapa. Naga itu bernama Adisesa yang langsung menangkap cupu pusaka tersebut dengan mulutnya. Para dewa datang dan menuduh naga Adisesa telah mencuri Subulingga Mani. Naga Adisesa tidak terima dan terjadilah pertempuran. Tidak lama kemudian muncul adik naga Adisesa bernama Naga Basuki yang segera membantu sang kakak. Para dewa terdesak kewalahan dan akhirnya kembali ke kahyangan Jonggring Salaka untuk melaporkan apa yang terjadi. Batara Guru dan Batara Narada kemudian datang ke kahyangan Sapta Pratala untuk menanyai naga Adisesa dan naga Basuki secara baik-baik.
Ternyata Batara Guru dapat menebak asal-usul kedua naga tersebut yang terhitung masih kerabat sendiri. Ayah Batara Guru, yaitu Sang Hyang Tunggal, memiliki adik perempuan bernama Dewi Suyati yang menikah dengan jin berwujud naga bernama Anantawasesa. Dari perkawinan itu lahir 2 ekor naga bernama Antaswara dan Anantadewa. Anantaswara memiliki anak perempuan bernama Dewi Basu, sedangkan Anantadewa memiliki putra bernama Anantanaga. Anantanaga dan Dewi Basu kemudian dinikahkan, sehingga lahir 2 ekor naga bernama Adisesa dan Basuki tersebut. Karena Batara Guru datang secara baik-baik, naga Adisesa pun menyerahkan Cubulinggamani dengan cara yang baik pula. Sebagai rasa terima kasih, naga Adisesa dan naga Basuki diangkat menjadi dewa dan masing-masing diberi gelar Batara Anantaboga dan Batara Basuki. Batara Anantaboga ditunjuk sebagai pemimpin para ular yang hidup di darat, sedangkan Batara Basuki menjadi pemimpin para ular yang hidup di air. Setelah dirasa cukup, Batara Guru dan Batara Narada pun kembali ke Kahyangan Jonggring Salaka dengan membawa Cubulinggamani. Kelahiran bayi dari buah ranti. Sejak kepergian Batari Uma menjadi Batari Durga yang tinggal di Kahyangan Setragandhamayit, Batara Guru merasa kesepian dan kehilangan rekan untuk dimintai pertimbangan. Ia pun meminta kepada mertuanya, yaitu Saudagar Umaran, untuk dicarikan istri yang wajahnya mirip dengan Batari Uma. Saudagar Umaran tidak tahu bagaimana caranya, namun ia juga tidak berani menolak permintaan Sang Raja Dewata. Saudagar Umaran kemudian pulang ke kerajaan Meru dan bersama di kebun buah ranti di pekarangan istananya. Setelah beberapa lama, tapa berata Saudagar Umaran tersebut akhirnya dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tiba-tiba saja ada sebutir buah ranti yang membesar ukurannya sedikit demi sedikit. Saudagar Umaran lalu membuka buah ranti berukuran besar tersebut. Ternyata di dalamnya berisikan seorang bayi. Akan tetapi, bayi ajaib itu tiba-tiba terbang melesat ke arah timur. Saudagar Umaran pun bergegas mengejar kemana perginya. Ternyata bayi itu melayang-layang memasuki Kahyangan Jonggring Salaka dan membuat suasana menjadi gempar. Para dewa berusaha menangkapnya, namun tidak ada yang mampu. Saudagar Umaran datang melapor kepada Batara Guru bahwa bayi itu adalah bayi ajaib yang tercipta dari dalam buah ranti di pekarangan istananya. Batara Guru pun turun tangan berusaha ikut menangkap si bayi, namun selalu gagal. Ia merasa sangat kesal dan berkata, andai saja dirinya memiliki 4 lengan, tentu bisa menangkap bayi tersebut. Seketika ucapan yang disertai Ajika Wastrawam itu menjadi kenyataan. Tiba-tiba saja lengan Batara Guru berubah menjadi 4. Tanpa pikir lagi, ia pun melesat dan berhasil menangkap kedua tangan dan kedua kaki si bayi menggunakan ke-4 lengannya itu. Batara Guru menikahi Batari Umaranti. Batara Guru mengamati wujud si bayi ajaib yang ternyata memiliki kelamin ganda. Ia lalu meruat bayi tersebut menggunakan siraman air Tirta Mayaha di dalam Cubulinggamani, sehingga kelamin laki-laki pada si bayi musnah dan yang tertinggal hanya kelamin perempuan saja.
Batara Guru lalu menyiramkan Tirta Mayahadi untuk yang kedua kalinya. Secara ajaib, bayi itu langsung berubah menjadi perempuan dewasa seketika. Batara Guru dan Saudagar Umaran sangat gembira karena wajah perempuan tersebut sama persis dengan Batari Uma. Batara Guru juga berkenan menjadikannya sebagai istri sebagai pengganti Batari Uma. Perempuan itu lalu diberi nama Batari Umaranti karena tercipta dari buah ranti. Pernikahan antara Batara Guru dengan Batari Umaranti akhirnya dikaruniai 3 orang putra, yaitu Batara Mahadewa, Batara Cakra, dan Batara Asmara. Prabu Ajisaka kehilangan tahta. Di Kahyangan Jonggring Salaka, Batara Sambu untuk sementara memimpin pertemuan. Karena saat ini Batara Guru sedang bertapa di Gunung Tengguru dengan tujuan menyerap sisa-sisa daya perbawa yang tertinggal di Kahyangan lama untuk dipindahkan ke Kahyangan baru. Tiba-tiba datang Prabu Ajisaka, putra Batara Anggajali, yang melaporkan bahwa kerajaan Surati telah hancur diserang musuh raksasa bernama Prabu Nilarudraka dari kerajaan Glugutinatar. Prabu Ajisaka mohon ampun karena tidak mampu mempertahankan negeri anugerah Batara Guru tersebut. Ia juga melaporkan bahwa selama para dewa berkahyangan di tanah Jawa, Prabu Nilarudraka dan pasukannya telah banyak menaklukkan raja-raja di tanah Hindustan. Tidak lama kemudian datang utusan Prabu Nilarudraka yang bernama Patih Senarudraka untuk menghadap Batara Sambu untuk meminta supaya Prabu Ajisaka diserahkan kepadanya. Tidak hanya itu, ia juga meminta agar para dewa mengakui kekuasaan Prabu Nilarudraka. Batara Sambu marah mendengar permintaan tersebut. Ia pun mempersilahkan Patih Senarudraka menunggu di luar, karena permintaan tersebut akan dihadapi dengan pertempuran. Para dewa kalah perang melawan Patih Senarudraka. Patih Senarudraka memimpin pasukan raksasa menghadapi pasukan Dewata yang dipimpin langsung oleh Batara Sambu. Perang besar pun terjadi. Para dewa merasa kesulitan tidak mampu mengalahkan kekuatan para raksasa kerajaan Glugutinatar tersebut. Akhirnya Batara Sambu pun menarik mundur pasukan Dewata dan menutup rapat-rapat gerbang Koriselo menangkap. Melihat pihak lawan mundur ke dalam kahyangan, Patih Senarudraka pun mendirikan perkemahan di kaki Gunung Jamur Dipa untuk mengepung jalur masuk menuju Kahyangan Jonggring Salaka. Sementara itu, Prabu Nilarudraka yang menduduki kerajaan Surati mengirim kabar bahwa dirinya telah bergerak untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan yang lain. Para dewa meminta petunjuk Sang Hyang Padawenang. Setelah para dewa masuk kembali ke dalam Kahyangan Jonggring Salaka, Batara Narada menyarankan agar Batara Sambu meminta petunjuk Sang Hyang Padawenang di Kahyangan Awang-Awang Kumitir. Batara Sambu pun menugasi Batara Wisnu dan Batara Kamajaya untuk pergi ke sana. Kedua dewa itu mohon pamit dan berangkat dengan mengerahkan Aji Panglimunan sehingga tidak terlihat oleh pasukan Patih Senarudraka yang berkemah. Sesampainya di Kahyangan Awang-Awang Kumitir, Batara Wisnu dan Batara Kamajaya segera meminta petunjuk Sang Hyang Padawenang dalam menghadapi serangan kerajaan Glugutinatar. Menghadapi Patih Senarudraka saja sudah sulit, apalagi menghadapi Prabu Nilarudraka
Bahkan Batara Wisnu yang sangat sakti saja tidak mampu mengalahkan mereka. Sang Hyang Padawenang menjelaskan bahwa takdir kematian Prabu Nilarudraka bukan di tangan Batara Wisnu, tetapi di tangan adiknya yang kelak lahir dari Dewi Parwati, putri kerajaan Giriprawata. Namun saat ini Batara Guru sedang bertapa di Gunung Tengguru, sehingga perlu dibangunkan dan dipertemukan dengan putri tersebut. Setelah mendapatkan penjelasan, Batara Wisnu dan Batara Kamajaya pun mohon pamit untuk kemudian berangkat menemui Batara Guru di Gunung Tengguru. Batara Guru membakar Batara Kamajaya. Batara Guru sedang tekun bersamadi di puing-puing bekas reruntuhan Kahyangan Tengguru. Batara Wisnu dan Batara Kamajaya datang menghadap. Mereka berusaha membangunkan Batara Guru, namun tidak berhasil. Batara Kamajaya akhirnya mohon izin untuk menggunakan panah Pancawisaya yang berguna untuk membangkitkan gairah dan rasa cinta di hati Batara Guru. Setelah Batara Wisnu mengizinkan, Batara Kamajaya pun melepaskan panah Pancawisaya dan mengenai dada Batara Guru. Seketika Batara Guru dalam samadinya pun bermimpi melihat seorang putri cantik bernama Dewi Parwati, putri kerajaan Giriprawata. Namun begitu ia terbangun, ia sangat marah karena mengetahui ternyata itu semua adalah ulah Batara Kamajaya yang berusaha membangkitkan nafsu birahinya. Tak kuasa menahan murka, Batara Guru pun berdewi krama menjadi Sang Hyang Rudrapati yang memiliki mata ketiga di dahi. Mata ketiga itu lalu memancarkan sorot api yang langsung membakar Batara Kamajaya menjadi abu. Batara Wisnu memohon supaya Batara Guru meredam kemarahan, dan ia pun menceritakan apa yang telah terjadi. Setelah menyadari duduk permasalahannya, Batara Guru pun kembali ke wujud semula dan merasa berduka. Ia lalu memerintahkan Batara Wisnu mengumpulkan abu jenazah Batara Kamajaya dan membawanya pulang ke Kahyangan Jonggring Salaka. Ia sendiri kemudian terbang menuju kerajaan Giriprawata untuk menikahi Dewi Parwati sesuai petunjuk Sang Hyang Padawenang. Batara Guru menikahi Dewi Parwati. Di kerajaan Giriprawata, Prabu Himawan dan Dewi Minawati menyambut kedatangan Batara Guru dengan penuh hormat. Mereka berdua menerima dengan sukacita saat Batara Guru menyampaikan maksud kedatangannya, ingin melamar Dewi Parwati, putri mereka, sebagai istri. Maka dilangsungkanlah pernikahan antara Batara Guru dengan Dewi Parwati. Setelah itu, Batara Guru kemudian mohon pamit memboyong Dewi Parwati untuk tinggal di Kahyangan Jonggring Salaka. Batara Guru menghidupkan Batara Kamajaya dan Batari Rati. Sesampainya di Kahyangan Jonggring Salaka, Batara Guru dan Dewi Parwati melihat para dewa dan bidadari sedang bergabung di hadapan abu jenazah berjumlah 2. Rupanya Batari Ratih sangat berduka mengetahui Batara Kamajaya mati terbakar, dan ia pun melakukan belapati ikut membakar diri menyusul sang suami. Para dewa memohon kepada Batara Guru supaya menghidupkan kembali pasangan suami istri tersebut. Batara Guru lalu menyiram kedua abu jenazah itu menggunakan air kehidupan Tirta Martagamandanu. Secara ajaib,
Kedua abu jenazah pun berubah wujud menjadi Batara Kamajaya dan Batari Rati seperti sedia kala. Kelahiran Batara Ganapati. Sudah 5 bulan lamanya Patih Senarudraka berkemah di kaki Gunung Jamurdipa mengepung Kahyangan Jonggring Salaka. Sementara itu Dewi Parwati sudah mengandung pula. Para dewa berharap bayi yang akan dilahirkannya itulah yang kelak bisa mengalahkan musuh dari kerajaan Glukutinatar. Sementara itu Prabu Nilarudraka telah menaklukkan kerajaan-kerajaan di segenap penjuru tanah Hindustan. Kerajaan terakhir yang ia kalahkan adalah kerajaan Giriprawata, di mana ia berhasil melawan Prabu Himawan dan Dewi Minawati. Maka tiba saatnya Prabu Nilarudraka bergabung dengan Patih Senarudraka di kaki Gunung Jamurdipa untuk bersama-sama menyerbu Kahyangan Jonggring Salaka. Para dewa menjadi panik mendengar Prabu Nilarudraka telah datang di perkemahan Gunung Jamurdipa. Padahal usia kandungan Dewi Parwati belum mencapai masa kelahiran. Para dewa akhirnya bertekad untuk bertempur mati-matian melawan Prabu Nilarudraka dan Patih Senarudraka dengan mengerahkan segenap kekuatan yang ada. Batara Guru mengajak Dewi Parwati menyaksikan para dewa mempersiapkan pasukan di halaman Kahyangan Jonggring Salaka yang disebut Repat Kepanasan. Pada saat melihat gajah yang dikendarai Batara Indra, Dewi Parwati menjerit ngeri. Gajah tersebut bernama Gajah Erawata yang berukuran sangat besar, membuat Dewi Parwati ketakutan dan janin yang ada di dalam rahimnya ikut berontak. Melihat keadaan yang tidak baik itu, Batara Guru pun menggunakan kesaktiannya untuk membantu sang istri melahirkan sebelum waktunya. Akhirnya lahirlah seorang bayi laki-laki yang anehnya berkepala gajah. Para dewa terheran-heran, namun mereka berharap bayi berwujud aneh inilah yang bisa mengalahkan musuh sesuai ramalan Sang Hyang Padawenang. Batara Guru kemudian menyiram putranya yang berkepala gajah itu menggunakan Tirta Martaka Mandanu. Secara ajaib, bayi tersebut langsung berubah dewasa dan diberi nama Batara Ganapati atau Batara Ganesa. Batara Ganapati mengalahkan Patih Senarudraka. Di perkemahan pasukan Glukutinatar, Prabu Nilarudraka sedang menyusun rencana penyerbuan bersama Patih Senarudraka. Tiba-tiba mereka mendengar pasukan Dewata telah membuka gerbang Koriselo menangkap dan melakukan serangan balasan dengan dipimpin seorang dewa yang baru lahir bernama Batara Ganapati. Patih Senarudraka maju menghadapi Batara Ganapati. Begitu berhadapan-hadapan, Patih Senarudraka langsung tertawa geli melihat ada seorang dewa bertubuh gagah tapi berkepala gajah. Sungguh ajaib, gara-gara mentertawakan wujud Batara Ganapati, seketika seluruh tubuh Patih Senarudraka pun berubah menjadi seekor gajah. Ia sangat menyesal mengetahui kesaktian Batara Ganapati dan menyatakan tunduk kepadanya. Melihat patihnya berubah menjadi gajah dan menyerah kepada musuh, Prabu Nilarudraka sangat marah dan maju menyerang Batara Ganapati. Pertempuran sengit pun terjadi. Kedua pihak sama-sama kuat dan sama-sama sakti. Prabu Nilarudraka ternyata benar-benar perkasa, sehingga pantas kalau ia berani menaklukkan para raja di tanah
Hindustan dan kemudian menyerbu Kahyangan. Tidak ada satupun senjata yang mampu melukai kulitnya. Akan tetapi, setelah bertempur sekian lama, Batara Ganapati akhirnya berhasil mematahkan kedua taring Prabu Nilarudraka dan memasukkannya ke leher raja raksasa tersebut. Begitu tertusuk taringnya sendiri, Prabu Nilarudraka langsung roboh kehilangan nyawa. Batara Ganapati mendapat kahyangan Klugu Tinatar. Batara Guru di kahyangan Cungkring Salaka dihadap para dewa dalam suasana sukacita karena pihak musuh telah berhasil dihancurkan. Kerajaan Klugu Tinatar milik Prabu Nilarudraka kini diubah menjadi kahyangan tempat tinggal Batara Ganapati. Para raja yang ditawan dan kerajaannya direbut Prabu Nilarudraka juga dibebaskan dan dikembalikan ke negeri masing-masing. Termasuk di antara mereka adalah Prabu Himawan dan Dewi Minawati dari kerajaan Giriprawata. Sementara itu, Patih Senarudraka yang kini berwujud gajah telah menyatakan sumpah setia kepada Batara Guru. Ia kemudian mendapatkan nama baru, yaitu Gajah Sena, dan diserahkan kepada Batara Bayu untuk mengabdi kepadanya. Prabu Ajisaka menjadi Empu Sengkala. Batara Guru lalu menerima kedatangan Batara Anggajali bersama putranya, yaitu Prabu Ajisaka. Setelah kerajaan Surati direbut Prabu Nilarudraka, Prabu Ajisaka mengungsi ke kahyangan Cungkring Salaka dan banyak membantu sang ayah dalam membuat senjata-senjata kahyangan untuk menghadapi pasukan raksasa Klugu Tinatar. Kini Prabu Ajisaka telah menguasai segala ilmu pembuatan senjata dan ia telah berganti nama menjadi Empu Sengkala. Batara Guru sangat senang melihat pengabdian Empu Sengkala, namun tidak mengizinkannya kembali ke kerajaan Surati yang telah hancur itu. Batara Guru meramalkan kelak Empu Sengkala akan mendapatkan tugas untuk mengisi Pulau Jawa di seberang lautan dengan penduduk manusia. Maka sebelum saat itu tiba, Empu Sengkala pun diperintahkan untuk bertapa di Pulau Panjang tersebut. Empu Sengkala mematuhi perintah sang Raja Dewa, dan ia segera mohon pamit berangkat ke Pulau Jawa. Rahayu Sagung Tumadi, nuwun nuwun.